Shalom. Kali ini kita akan mempelajari langkah kedua dari Scripture Sculpture, yakni menemukan struktur teks. Kita akan melihat contoh dari Mazmur 150 ayat 1-6 dan Matius 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Pertama, kita melihat Mazmur 150 ayat 1-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita melihat bahwa dalam Mazmur 150 ayat 1-6 ini tersedia banyak kunci gramatikal. Nah, dari kunci gramatikal ini kita bisa melihat struktur dari Mazmur 150. Perhatikan dalam ayat yang pertama, ayat yang ke-1, konjungsi dalam itu muncul 2 kali. Ini menjelaskan lokasi. Kemudian ayat yang kedua, konjungsi karena dan sesuai dengan ini muncul dan menjelaskan alasan. Kemudian di ayat 3 sampai ayat yang kelima, konjungsi dengan muncul 6 kali dan ini menjelaskan cara. Kemudian di ayat yang ke-6, perhatikan konjungsi yang, konjungsi atributif. Ini menjelaskan keterangan siapa yang memuji Tuhan. Jadi dengan kunci gramatikal kita bisa menemukan struktur Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6. Dari kunci gramatikal tersebut kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama, ayat yang pertama itu menjelaskan lokasi memuji Allah. Di mana lokasi memuji Allah? Yang pertama dalam tempat kudusnya, yang secara literal adalah Bait Suci di Yerusalem. Nah, ini menjelaskan tempat ibadah, sekaligus menjelaskan lokasi di bumi. Lokasi kedua adalah dalam cakrawala. Nah, ini bisa terkait dengan semesta atau universe. Dan ini menjelaskan di luar tempat ibadah, sekaligus menjelaskan lokasi di langit maupun di bawah langit. Jadi gagasannya, lokasi memuji Allah adalah di mana saja. Kemudian ayat yang kedua ini menjelaskan alasan memuji Allah. Apa saja alasan memuji Allah? Yang pertama, karena segala keperkasaannya. Kata keperkasaannya ini dari kata Ibrani gevurot, bentuknya jamak. Ini terkait perbuatan-perbuatan Allah yang perkasa. Alkitab versi bahasa Inggris biasanya memakai mighty deeds. Alasan kedua memuji Allah ialah sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kebesarannya yang hebat dari kata Ibrani rov godel. Ini bentuknya tunggal. Nah, ini terkait sifat Allah. Alkitab versi bahasa Inggris memakai excellent greatness. Jadi gagasannya ialah alasan memuji Allah karena karya dan sifatnya. Kemudian ayat 3-5 ini menjelaskan cara memuji Allah. Dengan tiupan sangkakala, gambus dan kecapi, rebana dan tari-tarian, permainan kecapi dan seruling, ceracap yang berdenting, ceracap yang berdentang. Nah, kita mungkin bertanya-tanya apa maksud pemazmur mencantumkan alat musik yang sedemikian banyak ini. Rupanya ini menjelaskan beberapa hal. Pertama, cara memuji Allah itu melibatkan seluruh tubuh. Sebab dari jenis-jenis alat musik yang disebutkan itu ada alat musik yang ditiup. Ini melibatkan nafas, berarti dengan mulut dan dengan paru-paru dan lain sebagainya. Kemudian ada alat musik yang dipetik, ini melibatkan jari-jari manusia. Kemudian ada alat musik yang dipukul, perkusi, ini melibatkan tangan. Kemudian ada tarian, ini melibatkan seluruh tubuh.
Lalu yang kedua, memuji Allah itu melibatkan beragam bahan berkualitas. Dari bermacam alat musik yang disebut, itu ada yang terbuat dari kayu, dari tanduk hewan, dari kulit binatang, dari logam, dan lain sebagainya. Yang jelas, ini memakai bahan-bahan pilihan. Tidak sembarang kayu, tidak sembarang tanduk hewan, tidak sembarang kulit, dan tidak sembarang logam. Kemudian memuji Allah itu melibatkan beragam kelompok orang dan banyak orang. Perhatikan dari alat musik yang disebut dalam ayat 3 sampai yang kelima, itu rupanya dimainkan oleh orang-orang yang berbeda. Ada yang dimainkan oleh imam, ini yaitu sangkakala. Ada yang dimainkan oleh kaum Lewi, ini gambus, kecapi, dan ceracap. Kemudian ada yang dimainkan kaum awam, yaitu seruling, rebana, dan tari-tarian. Jadi ada dari golongan religius, para imam, ada dari orang-orang awam. Jadi gagasannya ialah cara memuji Allah ialah dengan segala totalitas. Kemudian ayat yang ke-6 itu membahas siapa yang memuji Allah. Dan Nats menyebutkan segala yang bernafas. Ada yang menafsirkan ini terkait semua ciptaan. Ada yang menafsirkan ini merupakan alusi dari Kejadian 2 ayat 7, yaitu ketika Allah memberikan nafas kepada manusia agar hidup. Yang jelas ini adalah puisi dan himne yang dipakai orang-orang Israel dalam ibadah Israel dan mengajak jemaah untuk memuji Tuhan. Jadi ini bisa personal, bisa komunal, dan ada unsur misional, supaya semua orang di bumi percaya kepadanya dan menyembah Dia. Segala yang bernafas memuji Allah. Pertanyaannya, sudahkah segala yang bernafas? Sudahkah semua manusia memuji Allah? Jawabannya adalah belum. Oleh sebab itu, kemungkinan ada unsur misional di sini. Jadi kita bisa pakai segala yang bernafas karena ini ada banyak pengertian. Dan inilah struktur Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Pertama, lokasi memuji Allah adalah di mana saja. Itu ayat yang pertama, yaitu di tempat ibadah maupun di luar tempat ibadah. Lalu yang kedua, alasan memuji Allah, yaitu karena karya dan sifatnya. Itu ayat yang kedua. Jadi manusia memuji Allah karena apa yang dikerjakan Allah dalam sejarah, dalam hidupnya, dan juga siapa Allah sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, cara memuji Allah dengan totalitas, ayat 3 sampai yang kelima. Dengan segenap jiwa raga, dengan sarana yang berkualitas, dengan melibatkan segala kalangan. Kemudian yang keempat, yang memuji Allah adalah semua yang bernafas, ayat yang ke-6. Bisa personal, komunal, dan ada nuansa misional. Contoh yang kedua kita ambil dari Matius 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Nah, jika dalam Mazmur tadi kita memakai kunci gramatikal, maka dalam Matius 12 ayat 1 sampai yang ke-8 ini kita memakai tanda konten untuk mengerti strukturnya. Kita melihat perubahan subjek dan juga melihat perubahan kegiatan.
Kita melihat bahwa di ayat yang pertama, tokoh atau subjek yang begitu menonjol ialah murid-murid Yesus, dan mereka memetik bulir gandum dan memakannya. Kemudian di ayat yang kedua ada perubahan subjek atau tokoh, dan ada juga perubahan kegiatan. Subjeknya beralih kepada orang-orang Farisi, dan yang mereka lakukan ialah menyalahkan murid-murid Yesus. Kemudian dalam ayat 3 sampai yang ke-8, subjek atau tokohnya berubah. Sekarang Yesuslah yang menjadi tokoh utamanya di sini. Dan yang Yesus lakukan ialah menjawab orang-orang Farisi. Untuk jawaban Yesus ini memiliki porsi yang paling banyak, yaitu 6 ayat. Dari situ kita bisa belajar garis besar yang pertama ialah pendahuluan ayat yang pertama. Di situ murid-murid Yesus memetik dan memakan bulir gandum di hari Sabat. Ini menunjukkan bukti bahwa murid-murid Yesus tidak hidup di bawah hukum, alias tidak legalistik. Seorang pengikut Yesus tidak lagi berada di bawah hukum, sebab Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Garis besar yang kedua ialah pertentangan di ayat yang kedua. Di sini orang-orang Farisi menyalahkan para murid di depan Yesus. Para murid Yesus dianggap melanggar aturan Mishnah terkait 38 pekerjaan yang pantang dilakukan di hari Sabat. Dan ini menunjukkan bukti bahwa orang-orang Farisi hidup berpegang pada hukum, alias legalistik. Kemudian bagian yang ketiga ialah penjelasan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Di sini Yesus menjelaskan perjanjian lama terkait kisah Daud di Nob dan pelayanan imam di hari Sabat ayat 3 sampai yang ke-5. Pada intinya mereka memakan roti di tempat suci dan tidak disalahkan oleh Tuhan. Kemudian Yesus menjelaskan supremasinya atas bait Allah di ayat yang ke-6. Di sini ada yang melebihi bait Allah. Kemudian Yesus menjelaskan kitab Hosea terkait kehendak Allah, yakni belas kasihan di ayat yang ke-7. Kemudian Yesus menjelaskan otoritasnya atas hari Sabat di ayat yang ke-8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di sini ada 4 pokok penjelasan Yesus. Polanya seragam. Yesus menjelaskan perjanjian lama, lalu menjelaskan dirinya, menjelaskan perjanjian lama terkait belas kasihan, dan menjelaskan dirinya lagi. Dari situ kita memperoleh struktur Matius 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Ada pendahuluan, ada pertentangan, ada penjelasan. Pendahuluan ayat 1. Murid Yesus tidak hidup secara legalistik. Pertentangan ayat yang kedua. Orang-orang Farisi yang legalistik gemar mengkritik. Lalu penjelasan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Yesus menjelaskan kitab suci di ayat yang ketiga sampai yang ke-5. Bukti bahwa orang Farisi tidak memahami kitab suci dengan benar. Lalu Yesus menjelaskan atau membicarakan jati diri di ayat yang ke-6 dan yang ke-8. Ini bukti bahwa orang Farisi tidak mengenal Yesus dengan benar. Kemudian Yesus menjelaskan kehendak ilahi ayat yang ke-7. Bukti bahwa orang Farisi tidak mengerti kehendak Allah dengan benar, yaitu belas kasihan. Inilah struktur Matius 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Selamat mencoba, see you.